turun salju guys. So ini salju pertama di tahun 2023. Halo Shen, kembali lagi di Batak Jerman. So di video kali ini aku mau bawa kalian ikutin rutinitas aku di hari pertama turun salju di Jerman. Ini kegiatan hari-hari orang Jerman ya. Dan aku juga bakalan jelasin ke kalian nih tentang fungsi sertifikat untuk ikutin program-program di Jerman. Jangan lupa tonton videonya sampai habis. Semoga kalian suka dan semoga infonya bermanfaat. Udah kebanjiran salju nih aku. Halo semua. Jadi kita mau buang karton. Di Jerman itu karton nggak boleh dijual, nggak laku. Dan nggak boleh dibuang sembarangan, nggak kayak kita di Indo kan. Kalau karton bisa dijual. Echt? Ja. Können wir aufmachen? Ach so. Ja, aber hier gibt's noch Platz. Be careful. Selfie stick. Oh, haben wir wieder. Dan ini kita mampir ke tempat penampungan. Ke tempat penampungan sampah. Nein, das ist kaputt. Jadi di Jerman sampah itu dipilah-pilah ya guys. Aber sehr schön. Masuk sampah-sampah, sepeda, metal-metal. Yang tadi karton di sebelah sana. Dan ini kalau ada yang mau ngambil boleh ambil. Sind die Fahrrad schon kaputt alle die? Nein, da kann man viel reparieren, wenn man will. Ja? Apa ya fill up. Wow, ini saljunya tiba-tiba deras. Kayak ya yang aku bilang tadi. Serpihan styrofoam. Gibt nichts. Jadi nggak selalu ada yang bisa diambil ya. Sehr kaputt sind. Ach so. Aku pergi yang lain kan. Ja, Okay, die kommt dann gleich mit dem Metall, ja? Oke, tschüss. Dan itu ada yang lagi motongin kayu pakai mesin. Ini aku lagi di pinggiran tanah lapang. Aku jalan kaki lanjut mau ke Insel ya kalau kami nyebutnya, ke tanah lapang. Jadi dia mau jemput besi-besi dulu yang harus dibuang ke tempat sampah, karena nggak bisa dibuang ke tempat sampah yang di depan rumah. Kalau yang di depan rumah itu tong sampahnya cuma untuk sampah plastik, sampah kaleng, sampah toilet, sampah bio, yang sisa-sisa makanan. Jadi yang untuk metal, untuk karton itu beda lagi sampahnya. Jadi di Jerman pun sampah kertas itu dipisah sama karton. Jadi karton itu nggak termasuk kertas. Jadi yang di depan rumah itu juga ada sampah kertas. Tapi karton beda lagi. Ini saljunya makin keras. Dingin banget tangan aku. Kalau kalian bisa lihat tuh ada butiran yang terbang-terbang. Jadi salju ditemenin angin. Wow. Ini kebetulan kan ini aku tinggal di lokasi pedesaan ya teman-teman. Di pedesaan ini tuh mata pencarian utama orang-orang asli yang asalnya dari kampung ini adalah peternak. Makanya ini banyak banget padang rumput kayak gini, lahan kosong hanya berisi rumput. Kayak di sono bukit-bukit Teletubbies kayak gitu ya, sampai ke ujung sono. Karena emang mereka peternak sapi, mereka hanya ngambil rumput aja untuk pangan sapi dari lahan-lahan ini. Jadi ya aktivitas orang-orang di sini tuh pun ya aktivitas yang normal kayak di Indonesia juga. Cuma bedanya ya disesuaikan sama musim. Kayak sekarang ini kan baru aja mulai hari ini turun salju. Jadi ini nggak ada orang emang di luar. Peternak juga udah nggak ada lagi yang kerja di lahan. Mereka semuanya udah tinggal kerja di dalam ini ya kandang ternaknya doang. Sapi-sapi juga udah nggak ada lagi di luar karena udah dingin banget. Di video ini juga aku mau jelasin ke kalian tentang sertifikat nih. Gimana sih fungsi sertifikat ini agar kita bisa kerja di sini atau ikut Ausbildung atau ikut program apapun itu. Soalnya banyak banget yang ketakutan dan penasaran. Wow, ini makin kelihatan nih di sana bukit Teletubbies. Wow. Itu traktor besar milik
milik petani tuh, peternak sapi. Orang sini tuh nggak tanggung-tanggung tahu. Mereka itu peternak, tapi mereka itu pada punya traktor masing-masing. Itu coba ya, traktornya segede itu. Pokoknya mereka itu nyabit rumput, ngeringin rumput, gulung-gulung rumput, semuanya pakai traktor. Si Samuel kali udah nyampe. Aber das ist doch sehr klein. Was? Mal viele. Drei nebeneinander und sind insgesamt 12. Kostet nur 50 Euro. Ein Karton, 50 Gramm. Oh, cantik banget. Harganya 50 euro, 12 potong kayak gini. Das ist doch sehr schön, Ki. Was du nicht schneidest. Ya, aku juga mau atap rumah aku kayak gini ya. Sayangnya. Wofür ist das eigentlich genau? Für Kupu, ein Haus für Kupu. Ja, ich will. Ja. Ich will gerne mein Haus mit diesem Blatt. Ini kerjaan kami, guys. Kita mau beresin ini semua, ngejadiin ini tempat semacam lapo buat ngumpul sama teman-teman, masak-masak di sini, makan di sini. Semuanya ada. Kita ada ini, ada panci, ada kuali, kita ada semua di sini, ada pisau, ada alat-alat masak, semuanya ada di sini. Ya gitulah guys. Nah ini dia mau buang abu bakaran kayu yang dari oven kalau untuk manasin ruangan. Rempong guys, hidup di Jerman tuh rempong. Jadi nggak cuma seru-seru aja. Ini kerjaan banget nih. Ini buangnya di tong sampah yang warna hitam. Namanya Resmul. Jadi sampah Resmul itu gabung sampah toilet, pokoknya sampah-sampah kotor gitu yang nggak bisa didaur ulang. Oke, ntar lagi kita masuk ke rumah, ngambil kayu untuk dibakar. Ini kayunya semua dari pohon hutan milik pribadi keluarganya dia. Kalau orang nggak punya hutan, nggak punya pohon, ya harus beli kayu. Nggak ada yang gratis di Jerman, guys. Wow, ini baru aja berapa jam salju udah setebal ini. Do you want to disturb me always? Ya, warm nih. Ini saljunya banyak sekali. Jadi dia bilang aku itu ganggu dia kerja terus. Dia juga ganggu aku terus. 1, 2, 3. Mas, makan. Selamat makan. Nah ini oven yang tadi aku bilang yang ada abu di tulisan, tapi kita doa dulu deh. Also ich brauche ein kurzes Essen. Vor gestern. Mach doch Fenster zu. Sebenarnya kayak kurang afdol gitu ya kan. Pasang api tapi jendela semuanya dibuka, sama aja dingin. Oke deh. Jadi ini oven yang tadi aku bilang yang kita bikin abu kayu yang kita buang. Nah ini aku mau ceritain lah tentang sertifikat tadi. Banyak sekali yang tanya, penting nggak sih itu gimana? Katanya harus ada sertifikat untuk Ausbildung. Nggak betul. Lihat. Hah? Ich heiß. Dann können wir es auch mal rein.
Dia udah ikut-ikutan makan di lantai ya guys ya, btw. Terkait tempat lamaran. Minyak masih kurang panas. Jadi mau dimasukin lagi. Di atas sini nggak perlu bayar listrik. Ini lagi kompor. Tala katakan dong. Katang. Dia ngomong katanya itu bahasa kita. Normal? Kalau tala katakan dong. Aku sendiri nggak ngerti apa yang bilang tala mala kala takang. Dia bilang itu bahasa kita. Samuel Hatunga. So Samuel Hatunga, hai Samuel lapar. Jadi minyak masih di dalam oven. Oke, aku lanjutin aja cerita. Jadi sebenarnya butuh sertifikat, tapi itu kayak tidak harus, baik itu untuk ngelamar Ausbildungnya ataupun untuk apply izin tinggalnya. Jadi ada case di mana tempat Ausbildungnya itu minta kita harus nyediain sertifikat bahasa atau ngebuktiin gitu ya kemampuan bahasa Jerman kita itu di level apa gitu. Ada yang bilang harus level B1, B2, C1 gitu. Tapi sebenarnya nggak selalu, itu kembali lagi tergantung si tempat kerjanya. Biasanya itu juga kenapa dimintain sertifikat ini, karena dari komunikasi kita ke mereka, jadi mereka itu kayak pengen kita nunjukin gitu, sebagai bukti bahwa kita emang sudah bisa nih komunikasi bahasa Jerman. Juga sering emang karena itu udah jadi syarat utama di tempat Ausbildungnya itu, dan itu kalau memang udah syarat utama ya kita nggak bisa negosiasi, itu emang wajib kita sediain. Tapi nggak semua tempat minta itu, banyak yang nggak minta. Aku dengar dari orang yang duluan Ausbildung sebelum aku juga, banyak yang tempat Ausbildung mereka nggak minta sertifikat. Dan teman dekat aku ada 2 orang, kita sama-sama mulai Ausbildung ini di bulan 9 kemarin. Orang-orang kata dia. Dan kita bertiga ini nggak ada tempat Ausbildungnya yang minta sertifikat. Nah, itu salah satu kemungkinan untuk kebutuhan sertifikat ya. Nah, kemungkinan kedua itu adalah dari kantor Ausländerbehörde, seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya. Kalau belum tonton, silahkan tonton. Nah, ini sering banget juga dimintain sama si kantor Ausländerbehörde kalau kita itu harus ngelampiri bukti kemampuan bahasa Jerman sesuai yang kita sampaikan ke mereka. Karena kita itu waktu perpanjang izin tinggal untuk apply misalnya Ausbildung gitu, mereka itu selalu tanya kemampuan bahasa Jerman kita itu kemampuannya di level apa. Dan contohnya kalau kita bikin pilihan di level B1, nanti mereka itu kayak minta bukti bentuk sertifikat nih kemampuan level B1 kita itu. Tapi ini juga nggak selalu wajib banget, kembali lagi tergantung kantor Ausländerbehörde masing-masing. Kejadian salah satu temen yang aku kenal, dia waktu itu diwajibin sama kantor Ausländerbehörde-nya, kayak bener-bener di notice gitu ya lewat email, kami masih butuh bukti sertifikat bahasa Jerman dari Anda, digituin. Tapi sampai pada akhirnya dia itu nggak bisa juga kan ngelampirin, karena ya memang dia nggak bisa ujian gitu, nggak lulus. Ya gimana kalau kita nggak lulus, kan ujiannya berarti kita nggak punya sertifikatnya tuh. Tapi ya pada akhirnya diabaiin aja gitu sama si kantor Ausländerbehörde-nya, karena tetap juga kan dia udah keburu dikasih izin tinggal ya. Karena ya gimana pun nggak bisa ini alasan syarat sertifikat ini ngebuat kita itu tertunda untuk dapat izin tinggal untuk mulai Ausbildung. Banyak rata-rata case-nya kayak gitu sih gitu loh. Kanan kita udah selesai guys. Wow. Ya, minyak udah selesai. Nah, jadi kayaknya nggak mungkin sih gara-gara sertifikat ini doang kita itu jadi nggak dikasih gitu untuk melanjutin Ausbildung. Apalagi kalau tempat Ausbildungnya nggak minta kita harus nyediain sertifikat gitu. Tapi bisa juga alternatif saat kantor Ausländerbehörde-nya minta kita lampirin sertifikat dan itu kayak emang harus banget, kita bisa minta aja ke tempat Ausbildung kita supaya ditulisin surat konfirmasi kalau kemampuan bahasa Jerman kita sudah cukup untuk mengikuti Ausbildung di mereka. Jadi si kantor Ausländerbehörde ini nggak ada hak sebenarnya minta-minta kita nunjukin kemampuan bahasa Jerman kita. Nggak penting itu sama mereka sebenarnya. Itu cuma kayak birokrasi doang gitu loh.
Jadi kalian gak usah takut kalaupun gak ada sertifikat. Yang penting lamar aja sampai dapat tempat yang gak ngebutuh sertifikat gitu. Karena bukan itu tolak ukur utamanya biar kita bisa Ausbildung gitu loh. Kecuali tempat Ausbildungnya emang ngewajibin gitu. Jadi yang penting nggak apa-apa, bagus punya sertifikat, tapi kalau emang nggak sanggup punya ya nggak apa-apa, karena sayang juga duitnya ujian terus, kalau gagal terus itu bayar. Yang penting tetap belajar, tetap improve kemampuan komunikasi, dan pasti semuanya aman gitu deh. Oke, segitu dulu video kali ini. Nih si bule udah aneh-aneh ekspresinya. Samuel. Kita lanjut makan dulu, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, cus. Terima kasih. Sama-sama.